pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah itu kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hari ini akan bisa mengampuni semua dosa-dosa kita, akan memaafkan semua kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini akan memperbanyak nilai-nilai ibadah kita di sisi Allah di akhirat nanti, sehingga kita nanti bisa tertawa bergembira ria melihat semua catatan amal kita. Wujuhun yawma idzin musfirah dahikatum mustabsyirah. Bukan sebaliknya. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat, selawat dan salam semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, tema khutbah kita adalah takwa dalam versi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklumi bahwa takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu merupakan solusi dari setiap persoalan hidup dan kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicarikan solusi dari setiap persoalan hidup dan akan diberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicukupkan semua kebutuhannya dan dimudahkan semua urusannya. Dan karena itu takwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah Jumat, ketika khatib tidak mengajak, mengimbau
dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelaksanaan Jumatnya batal dan tidak sempurna. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat, takwa ini begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena takwa ini merupakan kendaraan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, bagaikan sebuah kendaraan atau mobil misalnya, bahwa mobil kita ini yang kita maksud adalah agama Islam ini. Mobil ini sangat irit bensin. Mobil ini sangat baik cat dan bodinya. Mobil ini sangat bagus suspensinya. Dan mobil ini dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Nabi Adam alaihissalam misalnya. Nabi Adam alaihissalam membawa umatnya kepada ketakwaan, membawa kaumnya kepada ketakwaan, membawa anak-anaknya kepada ketakwaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Hanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Ini disampaikan kepada anaknya Habil dan Qabil. Dan pesan takwa ini juga dibawa oleh para nabi dan rasul yang lain. Nabi Nuh misalnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya, ya kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua nabi-nabi mereka menyopiri kendaraan ini, mulai Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim juga seperti itu, Nabi Musa juga seperti itu. Sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendaraan ini dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan kendaraan ini semua penumpangnya adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kendaraan ini diwariskan oleh Nabi besar Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus, dan dilanjutkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam rukun Islam dan rukun iman. Semua rukun-rukun itu, isi rukun-rukun itu, rukun iman dan rukun Islam itu memuat ketakwaan di dalamnya. Ketika berbicara tentang keimanan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan ditutup oleh ayat surah Al-Baqarah 77 itu, ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka yang beriman kepada Allah tadi, kepada malaikat, kepada kitab, hari berbangkit dan lain sebagainya itu, merekalah orang-orang yang bertakwa. Ketika kita melihat semua rukun-rukun Islam yang ada dalam rukun Islam itu, semuanya juga membicarakan tentang ketakwaan. Jadi konsep yang kita pakai hari ini, kendaraan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya rukun iman dan rukun Islam, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Hadirin kaum muslimin sedang jemaah. Makanya orang-orang yang berpedoman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ikut kendaraan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengamalkan rukun iman dan rukun Islam itu, merekalah yang disebut dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita optimis bahwa kita termasuk penumpang kendaraan itu di dalamnya. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Makanya Al-Quran berkata, orang-orang yang bertakwa dalam versi Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Mana orang-orang yang bertakwa versi Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama adalah orang-orang yang bersegera minta ampun dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa dalam versi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berinfak baik di kala lapang ataupun di kala sempit. Yang ketiga, versi Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengendalikan amarahnya. Dan yang keempat, orang yang pemaaf. Dan yang kelima, orang-orang yang suka berbuat kebaikan. 5 inilah versi takwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Dalam filosofi orang Minang adalah nan kuria adalah kundi, nan merah adalah sago, nan baik adalah budi, nan indah adalah baso. Ini konsep takwa cocok dengan agama kita, agama Islam. Tetapi hari ini hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pepatah itu sudah diputar balikkan oleh orang. Yang kuria kundi, yang merah sago, yang baik piti, yang indah kayu. Ini konsep takwa yang mesti kita luruskan sebagai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dia penghibah dengan orang miskin dan pengasih dengan anak rantau. Artinya apa? Dia selalu membantu orang-orang miskin. Coba lihat di tengah-tengah masyarakat kita hari ini kaum muslimin sidang Jumat. Orang yang bertakwa itu mesti memperbaiki diri, mulai dari diri sendiri. Kalau ada pesta baik atau pesta buruk di tengah-tengah masyarakat kita hari ini misalnya. Kemalangan misalnya, kita lihat karangan bunga berjejeran sampai 1 kilo panjangnya. Coba yang meninggal itu orang biasa-biasa saja. Atau orang miskin misalnya, siapa yang datang? Siapa yang memberi karangan bunga? Makanya hadirin kaum muslimin sidang jemaah, konsep takwa suka berbuat kebaikan yang di poin nomor 5 tadi. Suka berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan yang bagaimana? Kalau orang kaya itu sudah rumrah, sudah terbiasa mereka dengan kekayaannya. Tetapi orang-orang miskin perlu kita perhatikan, perlu kita pedulikan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sesuai juga dengan konsep ketakwaan itu. Dalam pepatah kita mengatakan yang tali-tali, yang ijuk-ijuk, yang kini-kini, yang besok-besok. Ini adalah kata-kata yang sering dilontarkan oleh banyak orang. Itu tidak cocok dengan konsep ketakwaan hadirin. Makanya orang yang bertakwa itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Orang-orang yang bertakwa visinya ke depan. Dia bukan saja hidup sekarang ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Yang apa yang mereka lakukan hari ini cerminan untuk masa yang akan datang. Ketika dia berbuat hari ini, maka dia akan memetik hasilnya di masa yang akan datang. Artinya apa? Orang-orang yang bertakwa itu memikirkan hidup ke depan. Baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat. Ini konsep-konsep orang yang bertakwa itu. Kalaupun tidak dengan dia,
maka anak dan keturunannya dia pikirkan juga. Makanya hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat, orang-orang tua kita dahulu memberikan pelajaran kepada kita walaupun umurnya sudah uzur, sudah tua bangka, tetapi dia menyempatkan untuk menanam satu tanaman di belakang rumah seperti kelapa misalnya. Orang pernah berkata kepadanya, "Nenek, kalian kan sudah tua. Kenapa engkau menanam kelapa ini? Engkau tidak akan memetik hasilnya." Apa kata mereka? Orang yang bertakwa itu mengatakan, "Walaupun saya tidak menikmati hasil hari ini, tetapi untuk cucu-cucuku pada masa yang akan datang." Ketika mereka memakan tanaman yang kita makan itu, satu butir kelapa misalnya, maka sedekah bagi kita. Maka kata Allah dan Rasul mengatakan, seseorang yang menanam tumbuh-tumbuhan dan dimakan oleh manusia atau dimakan oleh binatang, maka baginya sedekah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat, setiap konsep-konsep ketakwaan yang ada di dalam rukun Islam dan rukun iman itu mengarah kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, ketika orang salat, dan salat itu untuk menumbuhkan sikap takwa dalam hidup. Ketika seseorang berzakat dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, zakat itu merupakan kunci ketakwaannya. Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, maka puasa itu adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka haji dan umrahnya itu petanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafath wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil. Artinya apa hadirin? Semua rangkaian ibadah di dalam agama Islam itu muaranya kepada ketakwaan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, ketika seseorang sudah melaksanakan ibadah salat dengan sempurna, kemudian mereka itu tidak pemaaf, tidak suka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, masih juga pemarah, maka ketakwaannya perlu kita pertanyakan. Ketika seseorang suka berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, masih juga pemarah, masih tidak mau memaafkan, maka infak dan zakatnya perlu kita pertanyakan. Ketika seseorang rajin umrah dan berkali-kali naik haji ke tanah suci Al-Makkahul Mukarramah, tidak suka minta ampun, merasa dirinya sudah bersih, tidak pemaaf, tidak suka berinfak, maka ketakwaannya perlu dipertanyakan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat. Makanya dalam versi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya ketika kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita dalam Islam, semua rukun Islam kita laksanakan, maka perlu dari rukun-rukun Islam itu mengarah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Tidak ada artinya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain tanpa kita bertakwa kepada Allah dan tidak merubah karakter dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin.